Ini bro, ini coba lihat, lihat. Ini ya. Jadi beliau itu berbagi air kan ya, berbagi air minum untuk bertiga. Ya tentunya akan baca basmalah itu bro, baca basmalah. Ini dua habaib ini ya. Ini kayaknya Habib Jindan ya dengan Habib Hasan. Tapi ini, kalau sampean itu nonton, lihat kolom komentarnya itu ngeri sekali. Ini apa maksudnya sih para pembenci habaib ini? Apa sih maksudnya? Kalau mereka minim dalil ya sudah menang ya, cangkemnya menang. Ini kan diminum kan bro ya. Ini tonton ya tanggapan kami. Kami akan bacakan dalil-dalil para ulama ini ya. Ini guru kami ini bro ya, Kaji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah. Dikomentari oleh Imam Nuruddin Al-Haythami. Rawahu At-Tabarani fil Awsati warijaluhu muwaththaquna. Video yang kalian lihat ini adalah parodi dari 3 ulama. Yang pertama adalah seorang habaib, yang kedua juga habaib, dan yang ketiga adalah ulama ahli sunnah wal jamaah kayak NU ya, Jawa Timur. Dan ini sudah viral. Di video aslinya beliau itu minum air 1 gelas untuk bertiga. Loh itu dihujat teman-teman. Bagaimana mungkin mereka menghina, mereka mencela orang yang gantian minum. Kita makan bersama biasa, minum gantian biasa, kopi segelas biasa kita joinan. Kalau kalian tidak suka kepada seseorang, jangan sampai kalian itu memandang semua yang dilakukan orang itu salah. Untuk menyikat waktu, kami di sini akan membacakan salah satu keterangan yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Di sini ada penjelasan daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu dulu menyimpan jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya jubah itu biasa dipakai semasa hidupnya Nabi. Setelah Sayyidah Aisyah wafat, akhirnya jubah itu diambil oleh Asma binti Abi Bakar. Faqalat hadhihi kanat inda Aisyah hatta kubidat. Falamma kubidat qabattuha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Asma binti Abi Bakar beliau berkata, jubah ini ada di tangan Sayyidah Aisyah, artinya disimpan oleh Sayyidah Aisyah, jubahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Setelah Sayyidah Aisyah wafat, akhirnya saya pegang atau saya ambil jubah itu. Dulu Nabi memakai jubah tersebut, sebab itulah kami mencucinya dan airnya diberikan kepada orang sakit untuk dijadikan obat. Ini namanya tabarruk. Jubahnya Kanjeng Nabi itu dicuci, kemudian airnya itu dijadikan obat untuk orang sakit. Ini dilakukan oleh Asma binti Abi Bakrin. Ngerti ya? Makanya kalau nggak ngerti, nggak tahu dalil, diem, meneng cangkeme. Mengomentari hadis sahih ini, Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Minhaj Syarhus Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, tepat di juz ke-14 halaman 44, terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi. Wa fi hadzal hadits dalilun ala istihbabit tabarruki bi atharis salihina wa thiyabihim. Dalam hadis ini terdapat petunjuk tentang anjuran bertabaruk atau mencari barokah dengan bekas orang solih dan pakaiannya. Kemudian kami di sini akan membacakan dalam kitab Sahih Muslim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin jami'an an Waqi'in. Qala Zuhairun haddatsana Waqi'un haddatsana Sufyan haddatsana Aun bin Abi Juhaifah an abihi qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtah fi kubbatin lahu hamra min adam. Qala fa kharaja Bilalun biwadu'ihi faminna ilin wa nadihin. Qala fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Qala fatawadda'a wa adzana Bilalun. Qala faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan yaqulu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Qala thumma rukizat lahu anazatun fataqaddama fasalla zuhra rak'ataini. Artinya ya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, semuanya meriwayatkan dari Waqi'. Zuhair berkata,
telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya. Beliau berkata, saya mendatangi Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Ketika itu Nabi berada di Abtah dalam jubah merah terbuat dari kulit. Secara tiba-tiba sahabat Bilal datang membawakan air wudhu untuk Nabi. Dari sisa air tersebut ada orang yang mendapatkannya dan ada juga yang hanya mendapatkan percikannya saja. Kemudian Nabi keluar memakai pakaian merah, seolah-olah saya melihat putihnya betis kedua beliau. Perawi hadis berkata, lalu Nabi berwudu, sedangkan sahabat Bilal mengumandangkan azan. Aku mengamati gerak-gerik mulut sahabat Bilal yang berseru ke kanan dan ke kiri mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah itu sahabat Bilal menancapkan tongkat, lalu Nabi maju ke depan untuk mengimami sholat zuhur sebanyak 2 rakaat, dalam artian sholat qashar. Mengomentari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnil Hajjaj, tepat di juz keempat halaman 219 terbitan Darul Ihya Turath Al-Arabi, fafihi at-tabarruku bi atharis salihina wasti'mali fadli tahurihim wa ta'amihim wa syarabihim wa libasihim. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang bolehnya mencari barokah atau tabaruk dengan asar orang-orang solih, bolehnya mengambil barokah atau tabaruk dari orang-orang solih dengan cara menggunakan ataupun mengkonsumsi sisa air bersesucinya, makanannya, minumannya, dan pakaiannya. Nabi pun bertabaruk melalui kaum muslimin. Gak percaya? Silakan dibaca dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, tepat di juz pertama halaman 242 terbitan Darul Haramain. Kita tahu ini karya Imam Muhaddits ahli hadis Imam At-Tabarani. Dalam kitab ini nomor hadis 794 beliau berkata, haddatsana Ahmad bin Yahya Al-Hulwani qala haddatsana Muhriz bin Aun qala haddatsana Hasan bin Ibrahim Al-Kirmani an Abdil Aziz bin Abi Rawadin an Nafi'in an ibni Umar qala qultu ya Rasulullah al-wudu'u min jarrin jadidin muhammarin ahabbu ilaika am minal matahiri. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saya pernah berkata kepada Rasul, dalam artian bertanya, wahai Rasulullah, apakah jenengan lebih suka, apakah jenengan itu lebih senang berwudu menggunakan wadah yang baru dan tertutup, atau jenengan lebih senang berwudu di tempat wudu Rasul? Faqala la. Nabi pun menjawab, tidak, bal minal matahiri. Saya itu lebih senang berwudu di tempat wudu yang umum itu sudah gitu. Inna dinallahil hanifiyatus samhatu. Sungguh agamanya Allah ini lurus sekaligus mudah. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahiri fayu'ta bil ma'i fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimina. Sahabat Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu menuju ke tempat wudhu. Akhirnya beliau dikasih air. Setelah dikasih air, beliau meminum air itu. Yarju barokata aidil muslimina. Beliau mengharap keberkahan tangan-tangannya orang muslim. Ini Rasulullah berharap barokah daripada tangan-tangannya kaum muslimin. Mengomentari hadis ini, Imam Nuruddin Al-Haythami, seorang ulama ahli hadis, beliau menjelaskan dalam kitabnya Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, tepat di juz pertama halaman 214 terbitan Maktabatul Qudsi, babul wudu'i minal matahiri, nomor hadis 1071. Ani bani Umar qala qultu ya Rasulullah al-wudu'u min jarin jadidin muhammarin ahabbu ilaika am minal matahiri? Faqala la bal minal matahiri. Inna dinallahil hanifiyatus samha. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahiri fayu'ta bil ma'i fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimina. Sama ya, maksudnya sama, terjemahnya ya sama sudah. Kemudian dikomentari oleh Imam Nuruddin Al-Haythami, rawahu At-Tabarani fil Awsati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya yang bernama Al-Mu'jamul Awsat.
warijaluhu muwaththaquna. Para rijalnya itu terpercaya. Perawi hadis ini terpercaya semuanya itu. Wa Abdul Aziz bin Abi Rawadin thiqatun. Dan Abdul Aziz bin Abi Rawad sendiri orangnya thiqah, bisa dipercaya. Ini Rasulullah berharap barokah daripada tangan-tangannya kaum muslimin. Sebab itulah kami sangat menyayangkan sekali ketika ada orang-orang jahil kok mengomentari para ulama, kok mengomentari, kok nyinyir kepada perbuatan ulama. Lagi pula kita itu ngopi satu gelas berenam itu biasa aja kok. Kenapa harus nyinyir? Bukankah biasanya yang suka nyinyir-nyinyir tabaruk seperti ini adalah orang-orang Wahabi? Siapa sebenarnya kalian? Hah? Siapa? Ayolah sadar diri, orang jahil itu jangan menghukumi orang-orang alim. Sadar diri. Apa enggak terima? Ayo kita diskusi. Apalagi kepada yang mengupload itu ya, video itu. Ayo diskusi.